Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Tetap fokus dan konsentrasi. Jadi kalau sampean gores itu bayangannya adalah mengikuti sepersis-persisnya kira-kira ukuran dari titik yang ada. Itu. Tapi nggak apa-apa, untuk pertama kali memang harus begitu, beres begitu nggak apa-apa. Ya belajar kan memang harus salah toh ya. Masa langsung bener. Nah, saya dulu belajar itu sampai puluhan tahun kok. Baru bisa bener dan bisa juara kaligrafi ASEAN, tingkat internasional kan begitu. Juara nasional. Saya sendiri juara nasional tahun 2003, juara 1. Juara ASEAN itu untuk seluruh khot yang dilombakan itu khot Rika, Naski, Sulus, kemudian Diwani itu tingkat ASEAN itu. Waktu itu belum ada yang bisa nulis bagus. Angkatan saya itu tahun 2006 itu udah ibaratnya paling hebat saya itu. Di Indonesia itu belum ada yang nulis bagus. 2007 saya bikin PS kaki sampai sekarang. Oke, nah begitu. Jadi titik-titiknya diperhatikan betul. Nah, itu untuk jadi rumus yang akurat. Kalau bisa ukuran titiknya pakai ukuran titik kotak ya, kayak belah ketupat ya. Jangan lonjong-lonjong begitu ya. Coba latihan titik bikin kotak. Nah, pinter, sip. Jangan terlalu jarak-jarak, agak rapat aja. Ulang lagi. Bikin titik kotak, belah ketupat, agak rapat. Nah, itu rumus titiknya di situ nanti. Nah, gitu kira-kira begitu. Jadi alif ya patokannya tingginya segitu ya. Kayak saya suka gorisanmu ya, Mbak Maura ya. Jadi nggak ragu-ragu istilahnya begitu, langsung aja bet gitu. Salah itu nggak apa-apa, jangan takut. Semua orang yang belajar kaligrafi awalnya memang salah. Wah, tiba-tiba langsung belajar kaligrafi sehari terus besok juara internasional, masuk akal nggak? Wah, ini jangan-jangan dewa, ini bukan manusia. Nanti kan gitu. Semua yang berproses itu ya begitu. Kadang teman-teman yang belajar kaligrafi itu ada yang bilang, wah itu belajar kaligrafi harus pakai bakat. Ya enggak juga. Bakat itu kalau nggak diimbangi dengan latihan bisa nggak? Bisa bagus nggak? Nah, harus ada niat dulu kan. Bakat itu sebenarnya apa? Minat kan. Nah, minat itu kalau nggak diasah bisa nggak? Nggak bisa. Makanya orang yang belajar kaligrafi itu yang penting ada minat dulu. Kalau sudah ada minat, kemudian belajar kepada guru yang kompeten. Misalnya gini, sampean itu sakit perut, ya kan? Terus tiba-tiba nggak tanya-tanya dokter, tiba-tiba langsung minum obat. Obatnya nggak sesuai lagi gitu. Minumnya Panadol, nyambung nggak? Terus sakit perut malah minum obat, sakit kepala, ya nggak nyambung. Nah makanya dalam kaligrafi itu ada istilah al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustad wa qiwamuhu fi kasratil masyak. Jadi keberhasilan dan kesuksesan santri yang belajar kaligrafi di PSKG itu letaknya ya pada pengajaran seorang guru yang kompeten. Jadi sampean belajar di PSKG itu nggak salah, itu bener, jalannya udah bagus. Ibarat sampean sakit perut itu sampean minumnya apa? Minumnya apa? Obat mah, obat sakit perut kan gitu kan. Tergantung sakitnya apa, sakit mah ya obat mah, sakit perutnya mencret, oh berarti enterostop kan gitu kan, atau yang sejenisnya. Udah tepat. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah makhfiyun fi ta'limil ustad wa qiwamuhu fi kasratil masak, sering menggores latihan di rumah. Nah, alat-alat kaligrafi yang sudah kamu miliki itu nanti kamu di rumah itu gores terus. Tapi di pondok ada ada meja kan? Ada ya, di kos ada ya. Nah, yang penting ada meja dulu. Nanti kalau sudah punya meja yang meja biasa dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah punya rezeki lagi bisa beli yang meja kaca yang seperti yang kamu pakai saat ini. Meja kaca itu kan ada lampunya, enak, tinggal dihidupkan lampunya, nanti bisa buat jiplak. Mbak Naura nanti bisa menjiplak dari buku ini. Nah,
Kalau misalnya pengen yang agak besar, ya sudah difotokopi aja diperbesar. Kamu nanti jiplak sesuai dengan fotokopi yang agak besar ini gitu. Bisa dicetak sampai 2,5 mili sesuai dengan ketebalan kalam kamu itu ya. Ya, jadi pelajaran pertama kali ini kita itu apa? Pengenalan memotong handang, kemudian pengenalan huruf. Istilah jodoh itu kita ta'aruf itu ya. Ta'aruf dulu. Masa belum ta'aruf langsung ngajak nikah loh. Kamu itu gimana sih mas? Kenal aku sama aku aja belum mah ngajak nikah mas loh. Aku yakin kok dek kamu baik loh. Iya baik iya. Nanti jangan-jangan kamu bilang baik itu karena modus. Iya enggak? Terus tiba-tiba langsung aku beneran ikut sama kamu nikah terus nanti kamu minta cerai. Wah kacau mas. Jadi ta'aruf dalam belajar kaligrafi itu sangat penting. Pengenalan huruf itu sangat perlu sekali, bahkan wajib hukumnya. Ya itu tadi, kalau sudah kenal akhirnya kan semakin tahu ya. Contoh misalnya, wah aku pengen kenalan sama huruf alif gitu. Huruf alif itu tingginya berapa sih? 7 titik loh katanya kenal. Kok 7 titik? Alif itu 7 titik ya, ketawa toh. Kalau kamu kenal ya 5 titik dong mas gitu. Masa katanya yakin sama aku kok malah salah menilai aku gitu kan. Masa belum kenal udah bilang kamu jutek deh dik misalnya ya nggak nyambung. Harus kenalan dulu, ta'aruf dulu gitu kan begitu. Ceritakan kesan pertama kamu gores huruf kaligrafi dengan meniru karya Sauki apa deh yang kamu rasakan deh? Lebih mudah sih kalau ada contoh patokan yang ditiru. Nah iya memang begitu. Jadi belajar kaligrafi itu menggunakan 2 metode kalau di PSKG itu. Metode pertama itu menjiplak, kemudian metode kedua itu meniru. Menjiplak itu nanti untuk apa? Untuk menstabilkan goresan tangan. Ya, biar kita bisa mengikuti arah goresan dari yang kita tiru itu. Nah, kalau sudah agak lancar goresnya, ya jiplaknya, baru kita meniru. Makanya ada meja kaca. Kalau lomba kaligrafi tingkat nasional itu ya, itu nggak perlu pakai jiplak ya, langsung di tempat itu. Tapi kalau lomba internasional itu jiplak justru. Jadi karyamu yang sketan itu mulai dari proses sketan, kemudian dipindah ke mukohar, kemudian ditartes atau di finishing touch ya, baru kemudian dikirim kan gitu. Nah proses sebelum menggores pindah di kertas mukohar itu kan diciplak-ciplak dulu hurufnya, kaidahnya disusun-susun dulu, dicocok-cocokkan dulu, dirapikan, kemudian di finishing ulang. Kalau udah cocok dan jadi baru dikirim kan begitu kan. Jadi intinya gimana? Kesimpulannya belajar kaligrafi itu by proses ya, by proses. Jadi nggak bisa langsung bimsalabim abrakadabra kamu langsung jadi master kaligrafi terus juara nasional kayak Ustadz Asiri kan gitu, nggak bisa. Jadi semuanya berproses. Kalau di Buru itu gimana pengembangan kaligrafi di sana dan pembinaannya ada nggak, rutin nggak? nggak ada yang itu sih. Kalau di sana biasanya kalau kaligrafi lomba latihannya cuma kalau pas mau lomba gitu. Kalau Iya. nggak ada jarang latihan. Yang ngelatih juga dari Jawa, dari Demak, Siapa yang latih? Ustadz Taufikur Rahman. Orangnya sudah Tinggal di Buru sana? ya. Luar biasa ya Ustadz Taufikur Rahman, sama baru dengar itu. Berarti Ustadz Anhar itu dia pernah di PSKG itu kan, di Burunya daerah mana dia Ustadz Anhar itu? Tetangga sama saya, satu daerah. Satu daerah di Buru itu. Ustadz Anhar itu angkatan 2017 kan nggak salah di PSKG modern itu, buat pasaran Ramadan. Pas saya pulang sana kan, terus Iya, saya suruh latihan kaligrafi di PSKG gitu ya. ya. Itu puasa kemarin kan awalnya MTQ, terus MTQ sebelum MTQ
soalnya itu di PSKG pesantren Ramadan kita. Oh iya. Coba tadi saya perhatikan goresnya jangan diulang-ulang, sekali gores saja ya. Jadi sekali gores, udah. Nanti kalau udah salah ya sudah, ditinggal. Gitu. Jadi nulis kaligrafi itu kalau diulang-ulang itu nanti jadi menebal, sehingga goresannya jadi rusak. Oke, saya perhatikan terus ini biar betul-betul cepat menguasai pembelajaran kaligrafi dengan sistem media yang sudah ada. Kesulitannya apa sampean gores itu? Tintanya habis. Tintanya habis di jalan. Kalau tintanya habis di jalan berhenti dulu, ditutul lagi. Memang begitu. Nah, habis berhenti, ditutul lagi. Kemudian nutul lagi, habis lagi, nutul lagi gitu ya. Oke, kalau sampean bikin bak disambung dengan ya atau ta atau sa atau ya atau nun itu, nah di tengah itu kamu angkat ya, angkat dengan separuh kalam. Jadi jangan kalam penuh, agak tipis. Yang ini Ya betul, bisa ngangkat, bisa diarsir gitu, digambar begitu. Sebisanya aja, nanti kalau sudah selesai nanti baru saya evaluasi. Namanya juga baru, ya itu diangkat. Nah, yang masuk ke leher ya itu goresannya selanjutnya itu ke kiri itu, nah itu diangkat kalam. Nah, masih penuh ya. Coba diangkat lagi, coba saya perhatikan. Nah, oke, setelah itu diangkat tipis atau digambar. Nah, gitu. Masih penuh. Nah, itu diangkat. Masih salah, coba sebentar saya kasih contoh. Oke, Dek Maura, sampai perhatikan saya memberikan beberapa evaluasi goresan-goresan yang sudah kamu tulis pada kesempatan pertemuan pertama kali ini ya. Yang pertama tadi saya perhatikan tuh yang kelihatan membuat huruf ba sama ya itu kurang jelas. Coba didekatkan ini videonya biar lebih jelas. Ba ini segini gitu ya. Nah, ini diangkat ini. Diangkat itu diangkat tipis kan bawahnya kan? Nah, ini tipis. Ya gitu. Diangkat begitu baru kalau kalanya baru disempurnakan penuh lagi. Nah, jadi ini akhirnya keluarnya tipis gitu. Kayak ba disambung dengan huruf ya. ba atau ta atau sa misalnya, itu juga diangkat. Jadi setiap huruf yang disambungkan dengan huruf selanjutnya itu diangkat dulu. Nah, ini diangkat gini, nah gitu kan, tipis kan. Nah, baru dikembalikan ke kalam penuh. Nah, gitu. Ini tipis ini, tipis. Nah seperti ini misalnya, ini kan kurang pas ini ya. Nah, pas ya, nanti kita bikinnya agak lebih hati-hati, dia agak meruncing satu, makanya nanti perhatikan sampai jiplak dulu nanti. Nah gitu, ke atas dulu gitu, sini, nah gitu ya, baru kemudian diputar ke belakang, ada goyangan sedikit, set. Jadi jangan langsung gini, wah gitu jangan, agak goyang dikit itu, goyang dikitnya itu loh yang susah ya. Baru kembali kepada ekor perutnya jimha. Nah, ini kalau kita perhatikan ini rata ini sana. Ini kalau kita tarik sini 1,5 titik. Oke, kemudian di sini bakro ya, bakro di sini. Mungkin nanti akan lebih hati-hati dan lebih akurat atau proporsional itu dengan kamu membuat seketan dulu ya, sekat dulu gitu kan, diperkirakan dulu baru digores pakai kalam, digores gitu. Nah, tujuannya apa? Biar lebih hati-hati dan nanti jadinya juga akan lebih bagus gitu ya. Nah, maksud saya seperti itu. Nah, tapi ini kan bagus ini bakro ini, tarikan ini kan nggak goyang sama sekali. Ini kan keren, saya lembut ini. Nah, seperti ini kan sudah bagus ini. Nah, ini udah bagus ini. Ini ekor ini juga sudah mulai stabil ya, meskipun begitu tapi nggak apa-apa. Nah, tujuan saya itu mengarahkan dan guru itu sebagai apa? Sebagai orang yang bisa memberi motivasi dan sekaligus juga memberi solusi gitu. Jadi misalnya, oh ini mohon maaf, Dek Maura, ini salah ini tulisan goresannya. Nah, saya bisa membetulkan ini.
Jadi guru nggak boleh menyalahkan doang tapi nggak ngasih masukan, nggak ngasih solusinya, nggak ngasih contohnya. Oh itu bahaya. Santrinya bisa stres itu. Aduh aku dikoreksi Ustaz salah semua tapi nggak dikoreksi, nggak dikasih solusi, ya bisa kacau itu nanti. Nah contoh kemudian selanjutnya misalnya sin ini ya, ba, tak, sa atau ya nun ya dicampur dengan sin. Coba kita perhatikan. Selalu diangkat dulu ya. Coba kita perhatikan ini diangkat dulu ini. Satu gitu, kemudian diangkat, ini agak tipis itu diarsir atau digambar gitu, kemudian baru kepala mikro sin, ini satu titik pertama, kemudian ini 1,5 titik kedua, mikro kedua, baru di kepala ini, di kepalanya, nah, gitu ya, ini satu titik berhenti, baru di ekornya, dan ekornya pun sama, ini 3 titik, nggak boleh lebih, nah, gitu. Jadi nggak boleh kegedean. Ini kalau kita titik ini berapa titik, ini bisa sampai 4 titik ini atau 3,5 titik ya gitu ya, kemudian ya gitu. Jadi membuat yang sin dipanjangkan sama juga, ini diangkat, angkat, nah ini ditarik, hati-hati deh ini di posisi ini, hati-hati ini diputar kalamnya, diangkat, nah kemudian di sini digambar atau diarsir. Nah ini kalau kita perhatikan, ini ujung ini kalau ditarik ke sana, nah, kita tarik ke sini, ini berapa ini? 2 titik. Nah, ini isinya 1 titik. Panjangnya ini antara 12 sampai berapa? 14 titik. 14 titik atau 14 nuktoh ya, nuktoh itu titik. Nah itu yang harus diperhatikan. Ya, baksot. Nah, coba baksot itu juga sama. Ya, ba ini ke sini dulu, masuk ke sana, saya kepala shotnya itu, nah ini ke sini nih, ini ke sini, ke dalam sini. Jadi nanti nebro ini ketemu dengan ba ini ya, nyambung ya, nah, nyambung. Top, nah. Jangan sampai apa ya, jangan sampai seperti ini. Coba diperlihatkan. Ini kan ada apa namanya ini, kayak dekok ya di sini. Ya. Nah ini ganjil di sini nih, nanti jangan seperti ini nanti. Jadi harus ketemu seperti ini, coba perhatikan. Nah seperti ini. Jadi ini shot ini langsung bak sama shot ini atau tak atau sa atau ya nun ya, ini sama ini, nyambung ke ekor bawahnya huruf shot ya, gitu. Ini yang betul gitu. Ini kan metot ini, nah ini perhatikan. Jadi ujung ini harus simetris loh dek, ya, harus simetris dengan ekor yang di sini. Jadi betul-betul ketemu. Oke, kemudian selanjutnya kita huruf ba, ta, sa, ya atau nun itu disambung dengan huruf dal. Ini sama ini dia agak merah ke samping kiri ya, agak merah ke samping kiri ya. Nah, bilangnya begitu kira-kira. Nah, kalau ba atau ta atau sa atau ya atau nun itu kalau disambung dengan dal itu kemiringannya dia hampir 1 titik dia ke sana. Nah ini kalau ditarik garis vertikal di sini itu hampir 1 titik kemiringannya. Tapi kalau disambung dengan huruf yang berdiri, misalnya alif, ya kan, lam, kaf itu kan berdiri itu dia kemiringannya tetap setengah titik seperti mengikuti huruf a, alif. Nah ini seperti ini ya. Alif kan begini. Nah, beda ya, jadi kemiringannya kalau ke dal atau zal itu sampai 1 titik. Kalau disambung dengan huruf misalnya kaf atau lam, misalnya ini kaf ya, misalnya kaf, itu kemiringannya sama dengan kemiringan ketika kita menyambung huruf ba ke a, ke alif. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sudah mulai nangkap ya penjelasan saya di awal ini ya. Jadi ini adalah latihan bikin titik. Nah, coba bikin titik kotak itu gini. Jadi sudut ini ke sini, ini ke atas, ke bawah, ini sama ya. Nah, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sama. Jadi nanti kalau bikin mizanul huruf 5 titik ya begini. Ya. Kotak apa titiknya betul-betul kayak belah ketupat ini ya. Jadi alif ya ini, patokanmu alif ini. Gitu ya. Nah, itu dilatih itu. Jangan sampai monyong-monyong. Ini monyong-monyong masih ya. Oke, itu ilmu pertama. Kemudian tugas kedua apa? Tugas kedua itu kamu meniru lagi ya
meniru lagi atau menjiplak dengan fotokopi buku ini diperbesar dengan ukuran kalam handam ini. Kan gampang, tinggal di fotokopi ukuran berapa ini, tinggal di penggaris ini 2 mili Mbak, udah 2 mili. Kalau udah cocok penggaris, baru terus Mbak fotokopinya teruskan. Nah itu nanti apa? Buat dijiplak dengan menggunakan meja kaca. Oke. Gitu ya. Jadi yang kedua itu menjiplak atau meniru di rumah. Huruf ini diulang lagi, tapi lebih hati-hati gitu. Yang tadi yang huruf masalah diulang lagi dan dibenahi dengan seksama dan dengan betul-betul hati-hati. Kira-kira gitu. Dan tugas ketiga, sampean membuat duma, sukun, kemudian sakal, fathah, kasroh gitu ya. Latihan. Ya, misalnya ini saya kasih contoh, misalnya fathah itu begini. Nah, ada fathah yang begitu, disentil begitu, ada yang lurus begitu. Nah, gitu, ada yang pendek sedikit. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian duma begitu, duma juga sama. Duma itu tok, kemudian bawah. Nah, antara duma sama fathah itu beda loh. Duma sama fathah atau kasroh itu beda. Kalau duma itu lebih meluncur, ya kan? Kalau fathah dia lebih melandai ke sana. Ya, perhatikan ya, kemiringannya ya. Atau bahasa Jawanya itu duma itu ekornya lebih nunjem atau lebih meluncur. Tapi kalau fathah itu dia lebih melandai ke sana, lebih mendatar gitu. Itu harus dibedakan. Nah, kamu nanti latihan itu 3 fokus ini dulu ya, 1, 2, 3. Teman-teman pecinta kaligrafi dimanapun Anda berada, kali ini pertemuan pertama saya dengan Dek Maura dari Provinsi Buru itu Maluku ya Dek ya? Maluku saat ini belajar di PSKG Modern, belajar Khotnaski pada tahapan awal. Mudah-mudahan bisa diberikan oleh Allah kemudahan dalam belajar. Makanya di awal belajar itu ada kalimat yang sudah sering kali kita baca, Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Itu adalah bagian dari doa kita dan ketulusan hati kita kepada Allah untuk meminta kepada Allah kita belajar itu dimudahkan, difahamkan dan bisa langsung menguasai dengan baik. Dan tentunya dengan bimbingan guru yang kompeten. Oke, simak terus dan pantengin terus channel PSKG TV ini bagi teman-teman yang hobi, suka dan minat sekali dengan kaligrafi, bisa ikut bergabung belajar bareng bersama saya sendiri di sini, Muhammad Asyiri, pengasuh dan pendiri PSKG Modern. Salam cinta dan salam alif untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.